Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Ngesti. Kali ini kita akan melanjutkan materi klausa. Nah, apa sih klausa itu? Klausa merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata. Kelompok kata sudah dapat disebut klausa apabila sudah terdiri dari subjek dan predikat. Nah, klausa ini mempunyai potensi untuk menjadi kalimat karena klausa juga merupakan unsur kalimat. Unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Namun, subjek dan predikat ini juga sering dihilangkan. Subjek dihilangkan misalnya dalam kalimat luas sebagai akibat dari penggabungan klausa dan kalimat jawaban. Sedangkan predikat jika tidak muncul dalam klausa itu biasanya dalam kalimat jawaban dan dalam bahasa Indonesia lisan yang tidak resmi. Contohnya nih, ada dialog ini. Kamu memanggil siapa? Terus dijawab, teman satu kampus. Nah, artinya di teman satu kampus ini kan tidak ada subjek dan predikat, langsung ke objek gitu ya. Terus yang contoh pada bahasa tidak resmi, ini ketika kita telat gitu ya, terus kita teriak gitu. Sorry, aku telat gitu. Nah, aku telat ini kan predikatnya tidak ada, predikatnya hilang. Jadi boleh klausa itu tidak lengkap itu boleh. Gitu. Ciri-ciri klausa, yang pertama, unsur inti klausa adalah subjek dan predikat. Lalu, umumnya memiliki satu predikat. Yang ketiga, tidak memiliki intonasi akhir. Intonasi akhir itu tanda baca, jadi tidak diakhiri oleh tanda baca. Yang keempat, klausa merupakan bagian dari kalimat plural. Gitu. Lanjut ke jenis klausa. Nah, jenis-jenis klausa ini ada banyak. Yang pertama berdasarkan struktur, ini ada klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas merupakan suatu klausa yang berpotensi menjadi sebuah kalimat. Apabila di dalam penulisannya itu diawali dengan huruf kapital serta diakhiri dengan adanya tanda baca, maka klausa tersebut dapat menjadi kalimat. Klausa bebas merupakan bagian dari kalimat. Contohnya, ibu memasak. Ibu sebagai subjek, memasak sebagai predikat. Seandainya I ini ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik, maka ibu memasak ini sudah bisa disebut klausa. Gitu. Sudah dapat disebut kalimat ya. Tapi ini juga seandainya menjadi klausa itu juga bagian dari kalimat gitu. Lagi, ayah memancing. Ayah sebagai subjek, memancing sebagai predikat. Seandainya A ini ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, maka sudah bisa disebut kalimat gitu. Lalu ada klausa terikat. Klausa terikat merupakan klausa yang tidak berpotensi menjadi kalimat meskipun dalam penulisannya diawali oleh huruf kapital dan diakhiri oleh tanda baca. Biasanya klausa ini menjadi pelengkap di dalam sebuah kalimat. Jadi klausa terikat itu biasanya disebut dengan anak kalimat atau klausa turunan gitu. Contohnya ini ada sebuah kalimat, ibu membeli sayuran dari tukang sayur langganannya. Nah, yang disebut klausa terikat di sini tukang sayur langganannya. Jika T ini ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik, itu tetap tidak bisa disebut kalimat karena tukang sayur langganannya ini tidak bisa disebut kalimat karena dia ini tuh masih belum memiliki makna gitu loh. Karena kan dia anak kalimat, bukan induk kalimat gitu. Lalu ada lagi ini, Ani kabur dari rumah sejak kematian ibunya. Nah, kematian ibunya ini kan anak kalimat, jadi tidak bisa berdiri sendiri gitu, ya. Lanjut. Ada jenis klausa berdasarkan kelengkapan unsur seperti yang di awal tadi. Jadi klausa itu ada yang tidak lengkap. Ya. Kalau yang lengkap itu berarti memiliki unsur subjek dan predikat. Jika subjeknya berada di awal, maka disebut klausa lengkap susun biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut dengan klausa lengkap susun balik gitu. Contohnya, kami sedang bekerja. Kami sebagai subjek bekerja sebagai predikat. Nah, ini lengkap ya. Ikan digoreng ibu.
Ini juga lengkap memiliki subjek dan predikat, tapi dia susun balik, inversi gitu. Lalu ada klausa tak lengkap. Klausa tak lengkap merupakan jenis klausa yang tidak memiliki unsur subjek sehingga hanya terdapat unsur predikat. Meskipun di dalam klausa ini terdapat objek dan keterangan, tetap saja disebut klausa tidak lengkap. Contohnya, terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Nah, ini tidak memiliki subjek ya. Lalu, sudah pergi dari kemarin. Nah, subjeknya tidak ada lagi nih. Ini ada pergi sebagai predikat dan kemarin sebagai keterangan waktu. Sedang membuat kue, subjeknya juga tidak ada. Siapa gitu yang membuat kue ya? Lanjut, jenis klausa berdasarkan fungsi predikat. Nah, ada 6. Yang pertama, klausa nomina merupakan jenis klausa yang predikatnya berupa kata benda. Misalnya, dia sangat baik hati karena dia seorang sukarelawan. Klausa di sini dia seorang sukarelawan ya. Nah, predikatnya ini yang berperan sebagai predikat itu kan sukarelawan. Nah, sukarelawan ini merupakan kata benda gitu. Nenekku sangat berbakat karena beliau mantan penari. Yang klausa di sini beliau mantan penari ya yang saya highlight. Nah, penari ini sebagai predikatnya klausa itu berperan ya, maksudnya berupa kata benda. Penari ini kan kata benda ya. Tuh. Lalu ada klausa verba, merupakan jenis klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Contohnya, semua orang terkejut karena dia meninju penjahat itu. Nah, dia meninju penjahat itu. Meninju ini kan kata kerja. Gitu. Lalu, aku tersentak kaget ketika dia menarik tanganku. Klausa yang saya maksud di sini dia menarik tanganku. Jadi predikatnya di sini menarik ini berupa kata kerja. Gitu ya. Lanjut, ada klausa adjektiva. Merupakan jenis klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Misalnya, aku yakin perampok itu gemuk karena bayangannya sangat besar. Nah, besar ini predikatnya berupa kata sifat. Hotel ini pasti sudah tua karena interiornya sudah lapuk. Lapuk ini sebagai predikatnya itu berupa kata sifat. Itu. Lalu ada klausa pronomina. Merupakan jenis klausa yang predikatnya berupa kata ganti. Contohnya, hakim memutuskan bahwa dialah yang bersalah. Nah, dialah ini kata ganti kan ya. Sudah diputuskan bahwa ketuanya kamu. Gitu. Ketuanya itu kata ganti. Ya. Lanjut. Klausa numeralia merupakan jenis klausa yang predikatnya berupa kata yang termasuk dalam kategori numeralia. Misalnya, ayam itu bertelur yang jumlahnya 5 ekor. Nah, ini ada 5 ekor nih, berarti klausa numeralia. Ibu itu terpreset karena sebuah kulit pisang. Kasihan ya ibunya. Nah, sebuah ini klausa numeralia. Yang terakhir ada klausa preposisiona, merupakan jenis klausa yang predikatnya itu terdapat kata depan. Contohnya, saya dari rumah lalu menuju ke pasar. Nah, ke ini kan preposisiona, berarti menuju ke pasar merupakan klausa preposisiona. Lalu ada, aku tidak pernah ke pasar malam karena terletak di ujung kota. Nah, ini kan ada di ini kata depan ini. Nah, berarti terletak di ujung kota merupakan klausa preposisiona. Begitu. Sudah ya. Semoga penjelasan yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat. Mohon maaf banget kalau ada kesalahan kata, belibet, ya, terus tipu-tipu, typo-typo itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bisa membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.